Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Oktopurnama. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait metode analisis menggunakan UV-Vis dan juga FTIR. Mari langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Pertama, kita disajikan terkait prinsip dari UV-Vis. Sebenarnya apa sih itu UV-Vis? UV sendiri, orang-orang biasa menyebutnya dengan spektrofotometer UV visible. UV visible ini merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur absorban sebuah sampel pada panjang gelombang tertentu. Hal tersebut menjelaskan bahwa pada senyawa kimia atau sampel uji yang kita gunakan terdapat sebuah gugus kromofor yang mampu menyerap sinar dengan rentang antara UV atau visible light. Seperti yang kita tahu bahwa sinar UV itu memiliki panjang gelombang sekitar dengan rentang 200 hingga 400 nanometer, sedangkan untuk visible light itu bisa dari 400 hingga 800. Nah, ketika sebuah senyawa kimia ini menyerap cahaya, hal tersebut menghasilkan sebuah spektrum yang bentuknya khas sehingga spektrum tersebut dapat diamati atau direkam dan dianalisis untuk kita menemukan karakterisasi dari material sampel uji kita tersebut. Nah, adapun fungsi lain dari pengujian UV visible ini sebenarnya beragam. Namun ada dua hal yang paling utama. Yang pertama adalah bisa digunakan untuk menganalisis konsentrasi. Hal tersebut dengan bantuan absorbansi tentunya pada panjang gelombang tertentu. Nah, pola absorbansinya bisa kita amati dan kita olah menggunakan hukum Lambert-Beer sehingga kita bisa menentukan konsentrasi larutannya. Kemudian yang kedua, kita bisa mengidentifikasi senyawa. Kita bisa menganalisis struktur kimia atau senyawa berdasarkan pola serapan pada panjang gelombang yang khas, seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke preparasi sampelnya. Preparasi sampel pada spektrofotometri UV-Vis ini sebenarnya beragam, namun di sini ada dua wujudnya. Yang paling utama yaitu bisa solution ataupun lapisan tipis. Kita bahas pertama pada preparasi sampel yang wujudnya solution atau larutan. Pertama, kita harus bersihkan kevet dengan sempurna menggunakan prosedur pencucian yang standar atau minimal bilas dengan pelarut terakhirnya. Nah, kevet ini merupakan semacam wadah di mana tempat solution atau sampel kita nanti akan berada. Dan kevet ini harus benar-benar bersih. Bahkan sidik tangan pun tidak boleh ada. Karena bila ada, hal tersebut akan mengganggu proses absorbansi suatu sampel kita terhadap cahaya. Maka dari itu sama sekali tidak boleh kevet ini terkontaminasi baik oleh sidik jari ataupun pengotor-pengotor lainnya. Oke, kemudian selanjutnya kita harus membilas kevet dengan pelarut yang digunakan untuk melarutkan sampel untuk menghilangkan kontaminasi. Yang ketiga, kita melakukan pengukuran referensi pada kevet yang berisi pelarut pengencer untuk memperhitungkan efek optik dari kevet atau pelarutnya. Yang keempat, menggunakan konsentrasi sampel yang tepat agar sinar dapat berinteraksi secara optimal dengan sampel. Yang kelima, menyesuaikan panjang lintasan kevet agar konsentrasi dan volume sampel dapat teroptimalkan hasilnya begitu. Kemudian kita harus pastikan juga bahwa spektrometer punya holder kevet yang sesuai dengan kevet yang kita miliki atau yang kita gunakan untuk holder dari sampel tersebut. Kemudian kita pastikan juga bahwa sampel benar-benar larut dalam pelarut pilihan dan jika memungkinkan kita bisa melakukan filtrasi atau penyaringan untuk menghilangkan kontaminasi. Jadi lebih clear seperti itu. Next, kita masuk ke dalam metode preparasi jika sampelnya berbentuk lapisan tipis. Yang pertama adalah
Gunakan substrat quartz glass untuk transmisi cahaya UV dan cahaya tampak pada pengukuran absorbansi. Yang kedua, penyesuaian sudut pengukuran cahaya masuk dan juga spektrometer terhadap sampel. Yang ketiga, memastikan ketebalan sampel sesuai. Ketebalan yang tepat penting untuk hasil yang akurat juga. Keempat, buat film sampel seharus mungkin dan serasta mungkin untuk menghindari ketidaksempurnaan yang memengaruhi hasil pengukuran. Dan yang terakhir, kita harus memastikan bahwa sampel menutupi sebagian besar substrat secara merata untuk mempermudah pengukuran, serta bersihkan substrat dengan baik sebelum proses deposisi larutan, seperti itu. Oke, ini ada grafik spektrum UV kafein, di mana tujuan dari UV vis pada kafein ini adalah kita ingin mengetahui kadar dan juga konsentrasi kafein pada kopi tentunya ya. Nah, pada grafik ini kita bisa melihat daerah serapan kafein berada sekitar panjang gelombang 200 hingga 350 nanometer. Panjang gelombang pada absorbansi maksimumnya berada pada panjang gelombang 275 nanometer. Next, ini terdapat grafik kuantitatif ya, uji kafein metode spektrofotometri UV vis, di mana grafik ini sudah diolah menjadi grafik persamaan linear yang tadinya adalah grafik berbentuk UV, grafik mentah dari UV visible seperti itu. Nah, dari grafik ini didapatkan data berupa ya, ini ada tabel hasil kadar dan juga konsentrasi masing-masing sampel kopi. Dimana pada sampel A, kondisi pertama, absorbannya sekitar 0,14 dan konsentrasi kafeinnya 2,321 dan kadar kafeinnya adalah 13,930. Kemudian pada yang sampel B, kondisi ketiga misalkan ya, absorbansinya sekitar 0,132, kemudian konsentrasinya 2,243 dan kadarnya sekitar 13,463. Kemudian sampel yang terakhir, sampel yang F pada kondisi kedua misalkan absorbansinya sekitar 0,062, kemudian konsentrasinya sekitar 1,563 dan kadar kafeinnya sekitar 9,381. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke dalam prinsip dari FTIR. Apa itu FTIR? FTIR atau spektroskopi inframerah ya, yaitu transformasi prinsip FTIR kita masuk ya. Jadi FTIR atau spektroskopi inframerah memiliki fungsi utama dalam mengukur penyerapan radiasi inframerah pada ikatan molekul dan menghasilkan spektrum sebagai hasilnya. Spektrum ini biasanya dinyatakan dalam persentase transmitansi dan nomor gelombang 1 per cm. Dengan alat ini, struktur kimia suatu bahan dapat dianalisis dengan memeriksa ikatan molekul komposisinya. Seperti itu. Berbeda dengan yang tadi UV vis. UV vis ini menggunakan sinar UV, baik UV maupun visible light, sedangkan kalau FTIR ini menggunakan inframerah. Seperti itu. Ini ada preparasi sampelnya. Pertama kita harus mempersiapkan sampel untuk cairan ya. Ini ada beberapa kondisi sampel untuk cairan. Meneteskan sampel ke pelat KBR, rapikan film dengan putaran 1/4 dan bersihkan pelat setelahnya. Yang kedua adalah persiapan untuk sampel padatan dalam larutan. Larutan sampel dalam pelarut, teteskan ke pelat KBR dan bersihkan pelat. Yang ketiga, saat sampel padatan sebagai mulnujol. Mulnujol ini adalah kondisi saat sampelnya diberikan minyak mineral ya. Jadi giling sampel dulu, kemudian tambahkan minyak mineral dan sebarkan campuran mineral di antara pelat KBR. Kemudian pembuatan cakram KBR. Campurkan sampel dengan KBR, tekan dengan piston hidrolik, bersihkan dan siapkan untuk pengukuran. Dan terakhir adalah pastikan kebersihan dan keringkan alat-alat serta perhatikan rasio sampel terhadap KBR serta ketebalan cakramnya.
Nah, ini ada grafik hasil pengujian menggunakan metode FTIR tadi terhadap narkoba jenis 1. Kita lihat pada grafiknya. Kemudian selanjutnya ini terdapat daftar dari panjang gelombang gugus fungsi ya, di mana gugus NH amina ini sekitar 3022,62 sampai 3436,61 dan seterusnya bisa kita lihat juga. Nah, dari grafik dan referensi panjang gelombang gugus tadi, narkoba jenis 1 itu mengandung gugus fungsi NH amina, CH alkane, dan CC double bond aromatik ya. Dari semua gugus fungsi tersebut menjelaskan dan membuktikan bahwa narkoba tersebut adalah metafelamin yang seperti gambarnya terdapat gugus aromatik seperti pada layar, seperti itu. Jadi tujuan dari FTIR ini adalah untuk mengidentifikasi gugus apa saja yang ada pada narkoba tersebut. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dan penjelasan terkait metode FTIR dan juga metode UV visible. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya sehingga dapat menerapkannya di masa depan. Sekian, terima kasih.